Merisik berasal dari kata risik yang artinya adalah menyelidiki. Pada ritual ini, perwakilan dari pihak keluarga calon mempelai pria atau yang disebut sebagai perisik akan berusaha menyelidiki mempelai calon wanita dari dekat. Perisik yang ditunjuk untuk bertugas umumnya diwakili oleh seorang wanita parubaya atau orang yang dituakan. Ia kemudian bertandang ke rumah calon mempelai wanita untuk mengamati bagaimana latar belakang dan perangai pihak perempuan. Apakah perempuan tersebut benar-benar cocok untuk dijadikan calon menantu atau tidak? Merasi adalah tindakan meramal keserasian antara calon kedua mempelai yang hendak dipersatukan. Tahap merasi umumnya akan melibatkan seorang ahli dari daerah setempat yang memang dikenal memiliki kemampuan khusus untuk memastikan jodoh seseorang. Nantinya, sang ahli tersebut akan berusaha mencari tahu apakah pasangan tersebut cocok untuk melangkah ke pelaminan atau tidak. Tetapi pada zaman sekarang, merasi sudah dialih fungsikan sebagai tradisi yang memohon ridho Allah untuk kedua calon mempelai. Kemudian tahap meminang. Dari posisi pernikahan adat suku Melayu adalah meminang. Pihak dari keluarga laki-laki akan melakukan musyawarah internal terkait waktu yang dirasa paling tepat untuk melamar. Kemudian mereka mengutus perwakilan dari orang yang dituakan untuk memberi kabar pada calon pengantin perempuan soal keinginan untuk melamar beserta tanggal yang disepakati. Setelah meminang, kemudian mengantar tanda. Apabila lamaran telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai wanita, maka tahap selanjutnya adalah mengantar tanda. Ritual ini umumnya dilakukan pada hari keempat atau hari kelima setelah acara peminangan. Rombongan laki-laki yang terdiri dari kerabat dekat, tetangga, dan handai tolan akan berkunjung ke rumah calon pengantin wanita. Mereka datang sambil membawa seserahan adat Melayu berupa cincin, tepak sirih, bunga rampai, hingga barang pengiring lainnya. Sementara isi dari tepak sirih yang perlu dipersiapkan yaitu kapur sirih, buah pinang, gambir, daun sirih, kacip, dan tembakau. Kemudian mengantar belanja. Pada dasarnya, mengantar belanja adalah sebuah prosesi di mana keluarga calon mempelai pria datang ke rumah keluarga perempuan sambil membawa hantaran berupa kebutuhan pesta hingga benda-benda khusus yang telah diminta oleh sang wanita. Hantaran tersebut bisa berupa seperangkat sandang, sejumlah uang, dan benda istimewa lainnya. Layaknya seserahan pada umumnya, isi dari hantaran juga telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak jauh dari sebelum prosesi mengantar belanja dilakukan. Mengajak dan menjemput. Kedua belah pihak dari keluarga lalu akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas prosesi selanjutnya, yaitu mengajak dan menjemput. Dalam sesi diskusi itu, nantinya diputuskan mengenai siapa pihak yang akan mengajak dan siapa yang menjemput. Tahap pra-pernikahan ini dinilai sebagai persiapan untuk melaksanakan kegiatan di majelis nikah kawin. Prosesi mengajak dan menjemput biasanya melibatkan sepasang suami istri yang telah berpengalaman dan begitu disegani oleh masyarakat setempat. Menggantung-gantung. Pada hari keempat atau kelima, sebelum momen pernikahan tiba, terdapat kegiatan menggantung-gantung yang akan dilakukan di kediaman calon mempelai wanita. Ini merupakan ritual persiapan pernikahan
yang dilakukan oleh keluarga besar calon pengantin wanita, mulai dari membersihkan rumah, merapikan dapur, menghias kamar pengantin, hingga mendekorasi setiap sudut kediaman pengantin wanita dengan berbagai ornamen yang telah direncanakan sebelumnya. Bagian kursi pelaminan pun menjadi titik fokus utama yang perlu dibuat begitu dengan indah. Salah satu profesi pernikahan adat suku Melayu yang paling unik adalah berendam. Kegiatan ini dinilai menjadi ruang untuk membersihkan hati, pikiran, dan fisik kedua mempelai dari kemungkinan adanya kotoran atau hal-hal negatif yang melekat dalam diri mereka. Kemudian dianjurkan untuk mencukur bulu-bulu tipis di bagian tengkuk, pelipis, wajah, serta dahi. Sedangkan mempelai pihak laki-laki perlu mencukur rambutnya serapi mungkin. Prosesi berendam atau cukuran, tibalah saatnya calon pengantin untuk mengikuti tahapan 5 manis 5 setawar. Nantinya, seorang ibu yang disebut Mak Andam akan mengelilingi pengantin wanita sebanyak 3 kali sambil membawa buah kelapa yang telah dililit dengan benang 5 warna. Kelapa tersebut disusun menyerupai sebuah gunung, yang berarti sebuah harapan agar keluarga pasangan kelak bisa menghasilkan keturunan rupawan layaknya pegunungan yang bisa dilihat dari kejauhan. Sedangkan benang 5 warna adalah gambaran dari keluarga pengantin yang selalu diberikan limpahan rezeki pada derasnya aliran sungai. Kemudian berenai adalah sebuah ritual menghias kuku jari tangan dan jari kaki kedua mempelai. Tradisi ini juga sekaligus berfungsi untuk penolak bala agar pengantin dapat terhindar dari berbagai mara bahaya. Bahkan, inai diketahui mampu memancarkan aura keindahan yang dimiliki oleh kedua mempelai. Khatam Quran pada rangkaian prosesi pernikahan adat suku Melayu umumnya dilaksanakan sehari sebelum berlangsungnya akad nikah. Di sini, kedua calon pengantin dituntun untuk duduk di depan pelaminan sambil didampingi oleh seorang guru ngaji beserta para jamaahnya. Mereka kemudian akan melantunkan sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran. Pada prosesi khatam Al-Quran, calon pengantin kemudian bertandang ke rumah sang guru ngaji untuk mengantar bingkisan atau tabak, yaitu berupa pulut kuning yang diletakkan di dalam wadah kayu berhiaskan ulur-ulur, bunga telur, dan telur merah. Setelah 11 rangkaian prosesi pernikahan adat suku Melayu tadi berhasil dilaksanakan, tibalah saatnya untuk menggelar acara puncak ijab kabul yang dipimpin langsung oleh seorang penghulu dan 2 orang saksi. Kesimpulannya, pentingnya adat dalam pernikahan Melayu adalah berfungsi untuk mengatur semua hampir sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai pada hal yang kecil.